sawah di sini. Sudah basah, sudah basah. Baraya, kita udah agak sedikit tinggi di sini. Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di-subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Oke, selamat pagi Baraya. Di kondisi jalur arah Bulak Lega, jalannya masih seperti ini Baraya. Kita akan mencoba menapaki jalur yang lumayan masih belum tersentuh oleh pembangunan di tahun ke belakang ini. Jalannya cukup ngeri ini, hati-hati buat Baraya yang masuk di jalur ini, harus ekstra hati-hati. Oke, sekali lagi terima kasih Baraya yang masih setia memantau konten-konten saya di sini. Sekedar sedikit memberi informasi yang mudah-mudahan berguna buat Baraya semua. Wow. Saya salah di jalur. Saya salah gitu ya. Untuk pemerintah daerah mudah-mudahan segera merespon jalur ini ya. Jalur ini adalah menghubungkan antara kampung Cikandang dengan kampung Bulak Lega atau biasa Bentar Sari dan Bentar ini. Kalau Bulak Lega masuk Bentar, kalau Cikandang Bentar Sari. Kita sudah memasuki kampung Bulak Lega. Mudah-mudahan jalurnya bagus. Ini pertigaan dari kampung Bulak Lega. Ada rumah bagus di sini saya. Di sini juga jalurnya sudah merusak ini katanya. Di kampungnya sendiri jalurnya cukup
tenang. Wow, jalurnya bro, jalur cukup emang. Akan harus motor di mana nih caranya nih? Coba kita saja ya. Mudah-mudahan aman ya, cepat kan. Ada rumah, ada rumah sebenarnya. Ah, capek sekali. Kita numpang taruh di situ aja deh. Oke, beraya. Ini adalah jalur trekking yang kita akan coba. Jalur ini jalur yang menghubungkan antara desa Bentar dan desa Tembong Raja ini. Ini kita akan melintas area-area yang akan marak ya. Ini memang tidak cukup populer ini jalur ini karena memang jalur masih seperti ini. Mungkin kalau jalur ini sudah sudah bagus, sudah diaspal gitu, jalur ini akan menjadi populer dan bisa dilalui oleh warga yang ingin bepergian ke arah Tembong Raja atau daerah-daerah Salem sisi barat dari sisi utara ini, karena ini memang cukup memintas jarak ini. Kalau jalur ini bisa bagus, ini kita trekking di jalur ini. Sudah lama saya ingin mencoba jalur ini. Ini kalau pakai motor Trabas sih oke nih. Motor trail ini bisa. Wow, mantap kali jalurnya bro.
ini nanti tembusnya ke rumah. Rumah itu daerah yang mempunyai elevasi cukup lumayan tinggi. Ini sebenarnya udah banyak batu-batu, udah siap untuk di eksekusi menjadi jalur aspal, tapi kadang memang hilang, batunya sendiri hilang, mungkin terkubur sama tanah yang terbawa oleh aliran air. Wah, ini kita trekking di daerah Salem. Wow, masih berkabut raya. Saya tadi jalan jam 6 dari rumah. Wow banget ini raya. Aliran airnya cukup deras. Ada sawah di sini. Sudah basah, sudah basah. Baraya, kita udah agak sedikit tinggi di sini. Sebenarnya bekas motor trail nih lewat sini. Dan depan kita akan memasuki hutan. Sedikit hutan. Ini udah basah. Ini kalau kering aja, ini jalur ini seru nih buat yang olahraga pagi atau basah juga. Kalau yang memang niat ya dijabanin lah. Ini udah ada bekas orang nih. Yang baru satu orang di lewat sini nih. Mungkin yang mau ke ladang. Dan ini memang aliran airnya yang ke jalan nih, air hujannya, jadi ya merusak konstruksi jalan. Wah, di sini ternyata kita ketemu jalur yang wow. Ini saya mesti lewat mana? Ini memang bekas orang. Untungnya cadanya nggak terlalu di sini mereka. Jadi bisa. Wah. Burung aja. Nah, ini udah nyambung lagi nih. Ini cuma sedikit di situ, kira-kira 20 meter. Jalannya terputus. Bukan terputus sih, makadam-makadamnya hilang. Atau mungkin terbawa air, atau
memang belum. Ini sebenarnya jalur cocok nih buat para trekker nih, untuk yang berada di wilayah Salem dan sekitarnya, khususnya Kecamatan Salem. Ini menjadi alternatif untuk para semua yang ingin mencoba jalur ini dengan running atau sekedar jalan kaki lah, biar tahu jalur ini. Dan jalur ini cukup aman untuk jalan kaki. Elevasinya juga gak terlalu menanjak ya, gak terlalu curam konturnya. Dengan jarak tempuh kira-kira berapa kilo ya, nanti kita track di Google berapa kilo ini. Udah lumayan, udah berkeringat, jalan cepat. Kita Rano Karno, lari tidak, mobil tidak. Nah, ini memang di sini masih perkebunan milik warga yang isinya ya seperti ini, masih cuma isinya bambu, pohon-pohon Albasiah atau Afrika atau Somsis ya istilahnya kalau di sini. Kita lari lagi, olahraga selama tidak lakukan jogging nih. Kita joggingnya ke daerah-daerah seperti ini, seru. Kita bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di hutan, dan ya bisa tahu kondisi jalur ini. Izin. Ini perkebunan karet nih ternyata. Perkebunan karet ini apa ya? Ini kenapa jalurnya sepertinya ini memang jalurnya susah, tapi ya orang nyari jalur yang ke kebun orang karena biar mudah kali ya. Tapi kita coba saja. Dengar suara motor berarti deket dong ke jalur apa yang ada di sana. Di depan kayak ada tanjakan yang lumayan ekstrim ya. Ini apa nih? Ada tugu. Oh, batas desa ini Pak ya. Ini batas desa Bentar, Kecamatan Salem.
Nah, kita pengen tahu nih yang sebelah sininya ini batas Tembong Raja. Oh, jadi yang tadi saya lalui adalah bentar batasnya di sini ya tadi, dan ini kita memasuki daerah Tembong Raja. Wah, kita berjalan sendiri di hutan karet nih. Atau mungkin orang tadi yang duluan itu biasanya orang yang deras ini nih, ambilin getah karet untuk diambil getahnya ya. Biasanya harus pagi-pagi, bahkan masih gelap sudah berangkat biasanya, sudah mulai menderes getah. Hai, jam 6.20. Ini mah seru nih kalau jalur ini bisa dibuka. Bismillah. Punten, amit. Wow. Ini udah lumayan tanjakannya, cukup menguras tenaga. Nah, ini kayak pembukaan lahan yang dibakar nih. Karena banyak yang dibakar. Benar-benar ini kita bersoal trekking. Itu Gunung Kumbang, Gunung Sagara kelihatan dari sini cukup tinggi ya. Ini ada persimpangan yang ke arah mana ya? Apa ini udah yang paling tinggi nih? Wah, ada bangunan. Bangunan apa lagi nih? Bangunan apa ya? Kita turun. Biasanya kalau turun gini nanti ada tanjakan. Ini bangunan apa nih kan ya? Ini nantinya akan dibuat rumah, tapi tidak jadi, tidak tulus. Kalau
kalau udah dengar suara motor berarti ke jalan raya itu deket, artinya ini kita udah sejajar, mungkin bisa aja dengan kampung Mendasari ya. Kita menemukan kembali hutan bambu. Sudah lumayan capai. Permisi. Kayak belum ada yang lewat ini. Bambunya tua-tua nih, tidak ditebang apa ya, dan bagus-bagus ini, cuma yaitu jauhnya akses transportasinya yang lumayan. Mungkin kalau musim kemarau oke lah, bisa dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil tani. Bahkan kita nemui tanjakan lagi baraya. Kita sudah 20 menit jalan ini. Kalau ini kayak baru nih, baru dibenerin makadam ini, banyak temuk. Tanjakannya nih baraya. Ini tanjakan lumayan cukup nanjak. Santai jalannya, jangan terlalu ngebut, kurangi kecepatan. Kita menemukan tanjakan lagi nih baraya.
Ini lebih panjang dan lebih curam ini tanjakannya nih. Banyak nyamuk. Masih pagi. Tapi nih benar-benar ini tanjakannya nih ngeri. Depan sebenarnya puncaknya kayak nih. Tiga 30 menit. Kita menemukan perkebunan karet. Perkebunan karet milik warga nih. Tapi kok kayak kurang begitu produktif ya hasil getahnya, atau tidak terurus. Ada saung, berarti udah dekat ini. Ini perkebunan karet ya, milik perorangan ini. Kalau lihat dari hanya kurang begitu ini ya, jadi masih banyak pohon-pohon yang belum ada tempat sadapnya. Santai bro. Sudah mengucur keringat. Kalau ini sepertinya perkebunan durian ini. Wow, milik siapa ini? Boleh kita menumpang masuk. Nah ini
perkebunan durian milik warga ini. Wah, luas banget ya. Oke, numpang ya Pak. Terima kasih. Oh, ada kambing. Sepertinya ada orangnya sih. Aku pulangnya deh. Kok udah ada orangnya. Di bawah ini ada ranggon juga. Oke Baraya, inilah ujung dari perjalanan saya melintasi jalur dari Bulak Lega ke arah Tembong Raja. Begitu juga sebaliknya, ini jalur yang cukup potensial kalau kita dikembangkan. Dan saya tadi trekking dari Bulak Lega itu sekitar 30 menit jalan cepat plus jalan lambat dan plus ngos-ngosan. Ini dia Baraya. Ternyata ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Wassalam.